Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Min 1 Kediri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih MI kelas 5 bab 3 tentang sedekah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi diambil dari draft buku siswa sesuai KMA nomor 183 tahun 2019. Ada 4 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa mulai KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dan kompetensi dasar 1.3, menerima kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah. 2.3, menjalankan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.3, menerapkan ketentuan sedekah. 4.3, mempraktikkan memberikan sedekah. Ayo kita mengamati. Coba amati gambar di atas. Siapa yang pernah melakukan seperti gambar di atas? Kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, apa kesimpulan gambar di atas? Betul sekali. Anak-anak, sedekah adalah perbuatan yang terpuji, mulia, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya yang beriman. Karena orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo membaca dan memahami bersama-sama. Pengertian sedekah. Menurut bahasa, anak-anak tentu sering mendengar apa itu sedekah. Sedangkan kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodaqoh yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, atau lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil sedekah sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Inna sodaqota la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u an mitatissu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah. Rawahu Tirmidzi. Apa hukum sedekah? Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua renta yang tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita memohon sedekah.
Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberi makan, kita berdosa. Rukun dan syarat sedekah. Orang yang memberi sedekah. Orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Barang atau lainnya yang diberikan syaratnya barang tersebut dapat dijual. Ijab dan qabul syaratnya sama bisa menerima ijab dan qabul. Macam-macam sedekah. Sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat, baik zakat mal maupun fitrah. Sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan, baik infak, memberi anak yatim, dan lain-lain. C. Sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. D. Sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Bentuk-bentuk sedekah. A. Sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, kurban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain. Bentuk sedekah berikutnya adalah sedekah sikap, perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Sedekah lisan, seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Bentuk sedekah berikutnya adalah sedekah fikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Sedekah tenaga, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan, dengan tenaga, dan lain-lain. Tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. A. Keluarga terdekat. B. Saudara terdekat. C. Anak-anak yatim. D. Tetangga yang dekat dan jauh. E. Sahabat atau teman. F. Ibnu sabil dan lain-lain. Agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah, tidak menyebut-nyebut sedekah, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Baik, sekarang kita simpulkan. 1. Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, atau lainnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. 3. Sedekah sifatnya lebih umum. 4. Bentuk sedekah tidak hanya harta, namun bisa juga tenaga, jasa, pikiran, dan sikap. 5. Penerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama, namun siapa saja perorangan maupun umum. 6. Macam-macam sedekah. Sedekah wajib, sedekah sunnah muakkad, dan sedekah mubah. Baik, mari kita melakukan uji kompetensi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di bawah ini.
Inna sodaqota la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u an mitatis su. Terjemahkan ke dalam Indonesia hadis di atas. Nomor 2. Teman sebangku Arif bernama Ronaldo. Pada suatu hari Ronaldo kehilangan uang sakunya sehingga tidak bisa beli jajan di kantin. Pada hari itu juga Arif dikasih uang saku ayahnya 3 kali lipat dari biasanya. Melihat teman sebangkunya yang non-muslim itu merasa iba, sehingga ia memberikan sebagiannya dengan niatan sedekah untuk membantu Ronaldo. Bolehkah bersedekah dengan orang non-muslim? Berikan alasanmu. Soal nomor 3. Roni seorang yang termasuk kaya di desanya tapi bakhil untuk membantu kegiatan pengajian. Tapi kalau kegiatan keramaian, dangdutan, dan lainnya sangat semangat. Suatu ketika Pak RT minta tolong Pak Roni untuk mengangkat pohon yang roboh menghalangi jalan. Apakah sikap Pak Roni mengangkat pohon yang di jalan termasuk sedekah? Jelaskan jawabanmu. Nomor 4. Pak Kaban setiap bertemu orang selalu berjabat tangan dan senyum, serta mengucapkan salam. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Kaban? Coba jelaskan pendapatmu. Soal nomor 5. Arif ingin bersedekah kepada sesamanya, namun Arif tidak memiliki kelebihan harta yang bisa disedekahkan. Dapatkah Arif bersedekah selain harta? Bagaimana caranya? Jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.